Tapi kalau nak baca lagi tak apa. Nak baca lagi. Okey, baik, nak baca lagi ya. Baik, kita baca lagi ayat 15 sampai ayat 30. Jadi 20-30 ayat. Kita baca lagi bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
Sadaqallahul azim. Baik, kita akan melihat dulu terjemahan daripada surah Al-Fajr. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mentadabburi ayat 1 hingga ayat 15. Yang mana isi kandungan ayat-ayat tersebut? Yang pertama berisi sumpah Allah Subhanahu wa taala yang mengenai kelebihan hari-hari 10 yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Yang ingat lagi tafsir walayalin ashr, ada 3 penafsiran ulama. Apa yang dimaksud dengan 10 malam? Ya, 10 malam di sana, dan watr itu yang ganjil, itu 9. Dimaksudkan oleh ulama di sini ada 3 pendapat. Masih ingat lagi? Yaitu pendapat pertama 10 terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengatakan awal bulan Zulhijjah, dan ada yang mengatakan awal bulan Muharram, 1 sampai 10 Muharram. Tapi guru kita dalam tafsir Al-Munir lebih merajihkan pendapat yang mengatakan 10 bulan Zulhijjah, ya, dari 1 sampai 10 Zulhijjah, yang bukan bulan Ramadan. Baik, kemudian pada pertemuan sebelumnya juga Allah Subhanahu wa taala bercerita mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala memusnahkan kaum-kaum sebelumnya yang diterangkan di sini, seperti kaum Samud, seperti kaum Ad, dan Fir'aun dan bala tentaranya yang mengejar Nabi Musa alaihissalam di Laut Merah. Maka pada kali ini insya-Allah ayat ini berbicara, kita akan baca dulu makna ya, baru kita akan tadabbur. Boleh kita lihat yang ada terjemahan Al-Quran ayat 20. Ayat 16 sampai 30 ya. 15 ayat. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu. Kita akan baca semua dulu ya maknanya. Maka namun ya, apabila Tuhannya, ayat 15 ya. Maka berkenaan manusia apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberikannya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Ayat 15. Ayat 16, namun apabila Tuhan mengujinya lalu membataskan rezeki kepadanya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Kita belum tafsirkan lagi ya, kita baca terjemahan saja dulu. Ayat 17, sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Ayat 18, dan kamu tidak saling membantu memberi makan kepada orang miskin. Ayat 19, sedangkan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur adukkan yang halal dan yang haram. Ayat 20, dan kamu mencintai harta secara berlebih-lebihan. Sekali-kali tidak, apabila bumi digoncangkan berturut-turut, berlaga-laga dan hancur, dan datanglah Tuhanmu serta malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam. Pada hari itu sedarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi kesedaran itu. Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat menyiksa seperti azabnya yang adil. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Ini terjemahan kita tadi. Ayat 16 hingga ayat 30. Baik, kita akan tafsirkan secara ringkas saja, karena untuk waktu.
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Kata guru kita di sini ya, apabila manusia innal insana mukhti'un fi tafkirihi, sesungguhnya manusia itu salah di dalam memikirkan ya, atau merenung, atau di dalam buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya, izamtahanahu rabbuhu wakhtabarahu bin ni'am, apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan kenikmatan, dengan berbagai macam nikmat yang diberikan kepadanya, fa akramahu bil mal, lalu dia diberikan harta yang banyak, wa wassa'a alaihi rizqu, dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, fayaqul, lalu dia berkata, Rabbi akramani wa faddalani, Tuhanku ini, wah, Tuhanku cinta kepadaku, Tuhanku memuliakanku, Allah ini senang kepada saya, Allah suka kepada saya. Apa maknanya ya? Dia tidak menyangka bahwasanya itu adalah ujian dari Allah. Dia menyangka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan semua itu karena Allah cinta kepada dia. Mungkin dia katakan, oh pasti ada amalan saya ini yang Allah suka. Pasti ibadah saya yang semalam yang Allah bagi ini. Pasti saya tidak pernah berdosa, mengapa Allah bagi kepadaku. Maknanya ya, dia tidak mengira bahwasanya semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata-kata Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa istana. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Qur'an? Hadza min fadli rabbi. Inilah daripada kekurnia Tuhanku, liyabluwani, untuk mengujiku, aashkuru am akfur, apakah saya termasuk daripada orang yang bersyukur ataukah saya termasuk daripada orang yang kufur. Maknanya kufur nikmat di sana, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana telah dijelaskan dahulu, yang membalas nikmat-nikmat Allah itu dengan berbuat maksiat kepadanya atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan guru kita mengatakan di sini ya, mu'taqidan anna dzalika huwal karamah. Bahkan lebih daripada itu, ada yang sampai mengatakan, wah ini pasti karamah. Pasti karamah, maknanya kemuliaan yang Allah bagi. Wah, pasti saya ini orang mulia. Mengapa Allah bagi saya semua seperti ini? Pasti saya termasuk orang mulia. Itulah. Jadi muncullah di sana sifat kebanggaan diri, sifat ujub dan sifat mengagung-agungkan ibadah, ya seakan-akan ibadahnya lah yang membuat dia itu diberikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lihat bahwa semua itu adalah kurnia dari Allah dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ya ucapan Nabi Sulaiman alaihissalam tadi ketika diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsud min al-ayati anna Allah yunkiru 'ala al-insani wa yubikhuhu fi i'tiqadihi annahu idza wassa'a Allahu 'alaihi fi rizq liyakhtabirahu fihi kana dzalika ikraman min Allah lahu. Kata guru kita. Jadi maksud daripada ayat ini bahwasanya yunkiru 'alal insani wa yubikhuhu, Allah Subhanahu wa taala mencela hambanya yang mempunyai i'tiqad atau keyakinan atau kepercayaan seperti demikian itu tadi. Tidak boleh, maknanya kita ini diberi rezeki bukan kerana, tidak boleh bagaimanapun ya kurnia Allah Subhanahu wa taala nikmat, tidak boleh kita tukar dengan ibadah kita. Ibadah kita tidak apa-apanya bila ditukarkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Tak ada apa-apanya. Begitu banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran dikatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat-nikmatku, maka kalian pasti tidak akan boleh bisa menghitungnya. Jadi contoh ada seseorang mengatakan, ya Allah, saya sudah berpuluh-puluh tahun saya beribadah kepadamu ya Allah.
saya tak pernah melakukan maksiat ya Allah, maka pasti masukkanlah saya ke dalam surga. Maknanya engkau wajib masukkan saya dalam surga. Tidak boleh kita mengajarkan seperti itu. Ya Allah, engkau wajib masukkan saya ke dalam surga. Saya tak pernah bermaksiat ini. Seakan-akan ya, ibadah itulah yang membuat dia masuk ke dalam surga. Tidak. Ya. Tetapi dalam hadis dikatakan yang masukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, bukan karena semua perbuatan-perbuatan amal kita. Wa amma al-insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ayat 16. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membataskan rezeki kepadanya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ya, Tuhanku telah menghinaku. 90. Allah menyalahkan, ini katakan ya, orang yang mengatakan bahawa kekayaan itu adalah satu kemuliaan dan kemiskinan adalah suatu kehinaan. Nah, dikatakan tafsir di sini ya. Seperti yang disebut pada ayat 15 dan 16. Tetapi sebenarnya kekayaan dan kemiskinan itu adalah ujian bagi hamba-hambanya. Kalau kita melihat dalam sejarah juga, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala uji juga ada contoh semua. Maknanya seperti apa? Kalau orang diberi kurnia oleh Allah dan kelebihan harta, maka tidak bolehlah dia takabur. Karena itu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau diberikan rezeki yang sempit, maksudnya diuji dengan kemiskinan, dengan kefakiran, maka tidak boleh juga dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena telah ada contoh juga Nabi yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kefakiran. Seperti siapa? Seperti Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Ayub yang diuji semua habis harta bendanya ya. Dan bahkan dikasih penyakit. Ada dalam bahkan umat-umat dahulu menuduh nabi-nabi mereka itu termasuk dari golongan-golongan orang-orang yang orang kampung yang biasa. Kita boleh lihat di dalam Al-Qur'an ya. Wa amma idza makhtarabahu, apabila mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bil faqri wat taqtir, dengan kefakiran, dengan kekurangan, wa dayyaka alaihi rizquhu, dan rezekinya menjadi sempit, rezekinya tidak lancar yang walam yuwassi'uhu lahu, dan Allah tidak melampangkan rezekinya, tidak meluaskan rezekinya, fayaqulu, lalu orang itu berburuk sangka kepada Allah, Rabbi ahanani, Tuhanku menghinaku, Tuhanku mencelaku. Dia berkata langsung, ya Allah, apakah saya ini Allah tidak sukakah kepadaku? Dia buruk sangka kepada Allah. Ya. Tuhan, apakah Allah menghinaku? Apakah Allah ya tidak cinta kepadaku? Padahal itu adalah ujian ya. Wa hadza khata'un aidan, dan ini merupakan kesalahan juga kata guru kita. Fala yasihu ay ya'tika anna dzalika ihana lahu wa idlalun nafsi. Maka ini tidak boleh dan ini salah. Tidak boleh seseorang itu berkeyakinan bahwasanya kekurangan yang ada pada dirinya itu merupakan kehinaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan kerendahan ya dari Allah Subhanahu wa taala li nafsihi, untuk dirinya. Kenapa? Karena Allah telah memberi contoh orang-orang dahulu juga. Bagaimana Nabi kata saya tadi diberi ujian juga. Ada yang Allah jadikan kaya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada juga Nabi yang di Allah Subhanahu wa taala jadikan fakir, seperti Nabi Isa alaihissalam. Dikatakan dalam sejarah Nabi Isa hanya mempunyai satu sisir, satu pakaian, satu tempat makan. Ya, dan Nabi Isa ini sering berpuasa, sentiasa berpuasa. Jadi Allah uji ya. Jadi tidak boleh kita apa. Kemudian kita lihat ya bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasulullah sebelumnya ya kaya raya dengan istrinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, tapi semua hartanya habis
Bahkan Rasulullah ya menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan bahan makanan untuk dimakan beberapa bulan ke depan. Ya. Kemudian kita lihat sahabat-sahabat Nabi SAW yang hidup di Masjid Suffah di Madinah ya. Bagaimana mereka hari-hari ya mengikat perutnya ya dengan batu, dengan kain karena tidak ada makanan dimakan. Maka sahabat itu, apakah sahabat berusaha kepada Allah? Apakah Nabi Isa alaihissalam berusaha kepada Allah? Apakah nabi-nabi dulu, orang-orang saleh dahulu berusaha kepada Allah? Tidak, sekali-kali tidak. Mereka mengatakan inilah ujian bagiku. Allah menguji bukan untuk menghinaku, bukan untuk merendahkanku, tapi inilah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala kepadaku yang mesti aku terima dengan sabar. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Ini lain ayat 17 ya. Bahkan mereka sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Maknanya di sini sebagian hamba Allah tidak memuliakan anak yatim. Ya, dia apa maknanya tidak memuliakan di sini? Tidak pernah memperhatikan anak yatim. Ini ditujukan kepada semua ya, baik kepada orang yang membela anak yatim atau orang yang tidak membela anak yatim. Ya, tapi terutama di sini ayat ini tujukan kepada orang yang membela anak yatim. Maknanya dia menelantarkan anak yatim. Di bawah penjagaannya itu dia tidak urus. Oh, ya, dibiarkan kelaparan, tidak diuruskan makanannya, pakaiannya, diri tidak memberikan harta anak yatim. Dalam hadis Nabi SAW ya, bagaimana kemuliaan kelebihan anak yatim ini? Di sini disebutkan oleh guru kita ada hadis yang bersumber daripada Sahal bin Sa'ad, riwayat Abu Daud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah wa qarana baina usbu'aihi al-wusta wallati tali al-ibham. Qala Muqatil kana Qudamah bin Maz'un yatiman fi hijri Umayyah bin Khalaf wa kana yadfa'uhu an haqqihi fanuzilat. Di sini kata Nabi SAW, saya dan anak yatim seperti ini di surga. Bagaimana mulianya ya orang yang membela ada anak yatim. Kata Nabi, saya dan orang yang membela anak yatim seperti ini di surga. Menandakan bagaimana dekatnya orang yang membela anak yatim, mendidik, memelihara anak yatim di bawah pengawasannya, di bawah perlindungannya, dia bagi besar sampai ini. Kalau kita tahu bagaimana surga Nabi SAW, pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan surga yang tertinggi nanti di akhirat. Kemudian Nabi SAW, maka secara otomatis orang yang membela anak yatim ini akan diberikan surga yang tinggi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena dikatakan dalam hal ini dia dan Nabi dekat, berarti berjiran surganya dengan surga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan bagaimana mulianya orang yang membela anak yatim dengan jujur, dengan amanah, ya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini. Adapun kebalikannya, ya, orang yang tidak membela anak yatim, bahkan di dalam Al-Quran kita banyak menjumpai ayat-ayat yang melarang bahkan menghardi anak yatim. Fa'ammal yatima fala taqhar, kan Allah kata, adapun orang-orang anak yatim maka janganlah engkau menghardinya. Jangankan dipukul ya, dihianati, dihardinya pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu benar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dosa besar adalah wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Maknanya tidak amanah. Ada mungkin dalam suatu keluarga ya adik-beradik meninggal. Kemudian adik-beradik itu abang atau kakak atau adik meninggalkan seorang budak kecil, anak. Lalu dibelala anak itu oleh pakciknya atau oleh makciknya, oleh keluarganya. Sedangkan ayah daripada anak itu meninggalkan harta yang banyak. Dan lalu ya ketika besar anak yatim itu, harta itu tidak diberikan kepadanya, tidak amanah. Maka itulah disebutkan dalam hadis Nabi, sesungguhnya dosa besar orang yang memakan harta anak yatim.
tidak amanah. Adapun kalau amanah membelah dengan baik, menyayanginya, membesarkannya dengan penuh kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW memujinya di dalam Al-Qur'an dalam hadis dengan mengatakan bahwa ya mereka nanti tempatnya amat dekat nanti denganku di dalam surga. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka ya amat suka untuk mengumpulkan harta dengan banyak. Di sini umban jamma ini maknanya tidak menghiraukan halal dan haram, yang jelas suka menimbun harta tanpa menghiraukan dari mana sumber harta itu. Ini dimaksudkan di sini bagi orang-orang yang fasik lah, bukan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang jelasnya menimbulkan harta dari mana saja, suka ditimbun ya, tidak menghiraukan dari mana sumber harta itu. Yang jelasnya saya kaya, mau dari manapun. Ini ada pensil di situ. Tidak menghiraukan, yang jelasnya harta saya banyak. Dari sumber apa saja yang menipu, berjudi, korupsi, apa saja. Yang jelasnya saya mempunyai harta yang banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan juga ya, mereka tidak menghiraukan dari mana sumber harta benda mereka itu. Ingat, meski dari harta ini dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan juga ya, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta dengan cara yang batil. Cara yang batil ya ini bersifat umum. Cara apa saja yang tidak halal. Dengan cara mencuri, menipu, korupsi, ya berjudi dan sebagainya, apa saja yang sumber tidak halal, maka itulah dimaksud di sini. Mereka suka menimbun-nimbun harta. Bahkan dalam surat At-Takasur kan disebutkan juga. Pada hari itu kita telah debur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Mereka suka alhaakumut takasur ya, menimbun harta berlebih-lebihan sampai mereka tak sadar mereka telah pindah alam ke alam kubur, baru mereka tahu. Allah, tidak berguna semua harta yang saya timbun dulu. Ya. Tidak berguna semuanya. Bahkan hartaku ini letih lelah saja saya. Saya tak bawa pun ke dalam kubur. Yang menikmatinya siapa? Diambil oleh keluarganya sendiri. Sudahlah capek, letih. Ya, dia kumpul, tak sempat menapatinya tua. Harta itu diambil juga oleh keluarganya. Inilah yang dimaksud. Ya, mereka suka menimbun-nimbun harta tanpa menghiraukannya dari mana harta itu dia dapat. Dalam surah Al-Haqqah, bahkan Allah Subhanahu wa taala di situ amat jelas mengatakannya. Ya, ammal insanu wa amma, adapun orang-orang yang diberikan ya, diberikan harta dari jalan dari tangan kirinya ya, maka dia mengatakan dia adalah orang yang merugi ya. Dan dia akan berkata nanti di akhirat ya, ma aghna anni maliya, tidak bergunalah harta yang saya kumpulkan. Halaka anni sultaniya, hancur leburlah dulu apa-apa yang saya agungkan dari pangkatku, dari gelarku, dari pangkatku, dari semua itu. Dikatakan sultaniya, kedudukanku. Tidak berguna nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalla, kita akan ini sifatnya. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, ayat 21. Sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan berturut berlaga-laga dan hancur. Ini berbicara mengenai hari kiamat lagi ya. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Tuhanmu telah datang dan malaikat berbaris-baris. Ya. Waji'a yawma idzin bi jahannama yawma idzin yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra, dan pada hari itu diperlihatkan mereka Jahannam. Pada hari itu saudaralah manusia tetapi tidak berguna lagi kesadaran itu. Ini semua ya ditujukan kepada orang-orang yang ingkar atau orang-orang kafir pada hari kiamat ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, lalu orang yang tidak beriman ini berkata, ya alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku.
Ini ditujukan untuk orang yang kafir atau orang yang fasik juga, atau orang yang pelaku maksiat yang tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menandakan bagaimana menyesalnya mereka ini. Fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Pada hari itu ya tidak ada seorang pun yang dapat menyiksa seperti azabnya yang adil. Apa maknanya? Siksaan yang berat di dunia ini bagaimanapun tidak akan menyamai siksaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti pedihnya, bagaimana beratnya siksaan Allah di akhirat, bagaimana pedihnya, bagaimana besarnya siksaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka itulah yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Ada pernah dalam satu pesanan dikatakan, "Wahai Ali," kata Rasulullah, "ketahuilah sesungguhnya kesenangan di dunia ini adalah kesenangan yang kecil berbanding nanti kesenangan yang besar nanti di akhirat." Kemudian dipesan lagi, "Wahai Ali, sesungguhnya siksa atau keletihan, kesusahan yang engkau peroleh di dunia ini merupakan kesusahan, keletihan yang kecil berbanding nanti engkau akan mendapatkan kesiksaan yang besar nanti di akhirat kalau tidak beriman dan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Itu salah satu pesan Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Apa-apa yang terjadi di dunia ini itu merupakan gambaran bunga saja, percikan saja daripada apa-apa yang nanti yang akan terjadi di akhirat. Maka ada pesan juga ketika orang yang baru nikah, dikatakan dalam buku Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Tuhfatul Arus, hadiah perkawinan. Ada saya punya buku, dua bukunya, ya. Apa pesan ulama di sana? Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah berpesan kepada orang yang baru nikah ini, "Wahai pengantin baru, ingat sesungguhnya yang Allah yang berikan nikmat kepadamu itu adalah gambaran nikmat yang akan kau peroleh nanti di surga." Maknanya itu nikmat kecil berbanding nanti engkau akan peroleh nikmat yang besar nanti di akhirat. Nah, itu maknanya ya, nikmat pengantin baru maksudnya ini. Nah, itu ada di buku dalam kitab Tuhfatul Arus, hadiah bagi orang yang nikah. Maknanya semua kenikmatan yang kita peroleh ya di dunia ini, kesenangan, kegembiraan, kelezatan, kenikmatan, ya makanan yang enak, rehat dan sebagainya, itu gambaran kecil berbanding Allah bagi nanti nikmat yang besar di akhirat yang tak terhingga. Kemudian begitu juga di sini Allah katakan dalam ayat ini, "Yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad." Pada hari itu seseorang akan merasa bahwa dia akan merasakan azab Allah bagi orang tak beriman ini, yang mana dia tak pernah merasakannya dulu di dunia. Ya. Kalau di dunia mungkin contoh orang yang tersiksa, terbakar, mati terbakar dalam api, kobaran api, maka itu sedikit dia berbanding. Baik, dulu kita pernah membaca hadis, ada nanti seseorang yang di akhirat, ya hadis sahih ya, disiksa yang mana telapak kakinya akan dibuatkan daripada apa? Daripada selipar daripada api neraka. Lalu orang itu berkata, "Siksaankulah orang yang paling besar ini. Tidak ada siksaan lagi orang yang disiksa seperti ini, melainkan saya yang paling besar." Dia merasa orang yang paling ringan siksaannya di akhir itu merasa bahwa dialah siksaan yang paling besar. Ya Allah. Sampai dikatakan dalam hadis itu, ketika dipakai selipar yang terbuat dari pak itu, membuat ya otak dia ya bermendidih. Bagaimana perihnya, bagaimana panasnya api yang dia pakaikan injak itu, sehingga otak dia itu sampai mendidih. Dan isi perut, isi dalam badan dia itu semuanya mendidih. Ya na'udzubillah. Allahumma ajilna minan nar. Allahumma ajilna minan nar. Allahumma ajilna minan nar. Wa la yusiku wasaqahu ahad. Ayat 26, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Nah, nanti banyak dalam ayat Al-Quran, apa maknanya diikat di sini? Dalam Al-Quran banyak juga disebutkan ya, bahwasanya mereka juga dia dibelenggu dan dirantai. Ya. Khuzuhu fagullu, itu dalam surah Al-Haqqah tadi. Allah bercerita mengenai orang ahli neraka. Khuzuhu, dia Allah perintahkan malaikat, fagullu, ikatlah mereka, belenggulah mereka dengan rantai-rantai yang terbuat dari besi yang kokoh, sehingga mereka tak akan pernah bisa keluar dari neraka, tak akan lari, karena mereka diikat, dibelenggu di dalam
di dalam agama. Maka dikatakan wala yusiku wathaqahu ahad, dan tidak ada ya zat yang boleh mengikat seperti Allah mengikat ahli-ahli neraka tadi. Ya, ini berbicara mengenai orang yang baik lagi. Asbabul ayat ini turun ya, dikatakan kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan turunnya ayat ini kepada Sayyidina Hamzah ketika syahid dalam medan Uhud. Wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada jiwa yang tenang. Ahli tafsir mengatakan ayat ini turun kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anha. Ada hadisnya di sini. Akhrajahu Ibnu Hatim an Buraidah fi qawlihi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah qala nuzilat bi Hamzah. Nah, dalam tafsir ini katakan ayat ini turun kepada paman Nabi yang mati syahid di dalam medan Uhud. Maknanya Allah menyuruh roh Sayyidina Hamzah, wahai roh Sayyidina Hamzah, kembalilah ya kepada pangkuan Tuhanmu. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, dalam keadaan redha, dalam keadaan Allah meridainya dan roh kamu itu redha. Ya Allah, dua-dua coba. Ya, berarti ini ada timbal balik. Allah redha dan jiwa itu pun redha. Ya Allah, sama seperti dikatakan dalam surah Al-Bayyinah ya. Wa ammal dalam surah Al-Bayyinah dikatakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu. Jadi Allah redha kepada mereka semua dan mereka redha dengan pemberian Allah. Mereka redha juga, ya Allah, terima kasih, saya redha, saya ikhlas. Nah, gitu. Saya terima kasih ya Allah dengan semua pemberian-Mu. Allah redha dengan mereka. Mengapa Allah redha kepada mereka? Disebabkan karena perjuangan mereka, ketaatan mereka, ya, kesalehan mereka yang waktu di dunia ya lulus daripada ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah redha karena taat ya, karena dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini irji'i, kembalilah ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada pangkuan Tuhanmu dalam keadaan saya redha kepadamu wahai ruh dan engkau pun redha kepadaku. Subhanallah. Jadi dua-dua ya. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Dalam Al-Quran dikatakan ya ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihina wa husna ulaika rafiqa. Wa may yuti'illaha war rasula, dalam surah An-Nisa dikatakan oleh Allah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika, maka mereka itulah ma'alladzina an'ama Allah, yang akan ditempatkan bersama Allah. Ma'alladzina an'ama Allah, ditempatkan bersama orang-orang yang diberi nikmat dari Allah. Daripada siapa? Minan nabiyyin, daripada golongan para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang jujur dalam imannya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang saleh, dan orang yang baik pertemanannya. Maka Sayyidina Hamzah ini dimasukkan dalam golongan-golongan itu. Ya, dalam golongan orang yang baik. Maka alhamdulillah sudah selesai, insyaallah. Itulah tadabbur kita. Jadi kesimpulannya ya, sedikit kesimpulan daripada ya ayat yang kita baca tadi, ayat 1 sampai ayat 30 ini. Allah Subhanahu wa taala, ayat pertama ya. Di sini ayat 16 ini Allah bercerita mengenai orang-orang yang diuji oleh Allah. Maka kita mesti sadar bahwasanya semua yang adapun meskipun kita diuji dengan kekayaan atau kefakiran, maka kita mesti yakin bahwasanya itu adalah ujian dari Allah. Bukan maknanya ketika kita diuji dengan keluasan rezeki, Allah memuliakan kita. Allah menjadikan kita maknanya orang yang baik, orang apa, tidak. Akan tetapi itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah termasuk orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur. Yang kedua,
apabila juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kefakiran, maka janganlah dia mengira atau menyangka bahwasanya Allah menghinakan dia. Allah tidak memperhatikan dia. Ya, akan tetapi itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan merupakan dalil bahwasanya Allah menghinakan dia. Kata guru kata di sini ya. Kefakiran itu bukan dalil atau bukan petunjuk bahwasanya Allah menghinakan dia. Kenapa? Karena sesungguhnya karamah itu, sesungguhnya kemuliaan itu hanya Allah yang tahu. Mana kita boleh tahu? Contoh seseorang di dunia kita boleh tahu, oh ini orang baik, orang terpuji sama Allah. Ini orang tak. Hanya Allah satu-satunya yang mengetahui kedudukan kita di sisinya. Tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana kedudukan. Bahkan siapa saja orang yang kita lihat zahirnya orang baik atau orang alim, orang ini sebenarnya kita tak tahu bagaimana kedudukan dia di sisi Allah. Kita tak tahu bagaimana kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita ya. Orang-orang yang sebelumnya saleh contoh. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala hinakan dia, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Begitu juga mungkin banyak orang-orang yang sebelumnya buruk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah jadikan dia mati dalam keadaan husnul khatimah dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah ada pertanyaan. Baik. Ya. Jadi yang patutnya yang dapatkan sampah itu yang belakang atau tepi. Yang satu belakang atau yang tepi dia dapatkan. Oh, yang sab di belakang itu. Sab di depan. Ya. Saya paham. Jadi sebenarnya ini tidak ada dari Nabi, tidak ada apa. Cuman ini sebenarnya kita tengok yang terbaik. Kalau ya sabnya yang keluar itu contohnya di tepi sangat, maka baiklah yang tepi itu yang bergeser. Maknanya mengurangkan banyak gerak, itulah saja. Mengurangkan kekacauan saja atau banyak gerak. Maknanya tidak ada ketentuan khusus mesti yang di sini tak ada. Kita tengok yang terbaik. Contoh kalau di tepi, ya contoh di dekat-dekat tepi, maka yang tepilah pergi bergeser ke sini untuk menyembuhkan ini. Tapi kalau tengah-tengah di sini dan sabnya kurang, mungkin 2 sab saja, maka silahkanlah sab yang di belakang maju ke depan. Begitu saja. Tapi kalau ramai juga contoh berapa sab sampai ke belakang, kalau maju semua diisi lagi, di belakangnya isi lagi, di belakangnya isi lagi, sama saja. Betul tak? Maka itu kata saya tengok keadaan. Yang paling ini di tepi saja, maka yang di tepi itulah bergeser. Nah, kalau dia pendek ke tepi. Kalau pendeknya ke tepi, maka di tepi bergeser. Tapi kalau tengok banyak sabnya kurang di tengah, maka yang di belakang maju ke depan. Itulah kata saya tadi, mengurangkan banyak gerak. Orang jamaah itu banyak gerak. Itu aja. Maknanya tidak ada dalam hadis Nabi, dalam tak ada ketentuan khusus mesti contoh yang ini, tak ada. Itu cuman kita sendiri yang yang buatlah. Maka kata saya tadi itu, saya solusinya seperti ini. Kalau sabnya cuma 2 sab atau 3 sab, kemudian yang yang batal itu berada di tengah, maka yang maju itu adalah di belakangnya. Boleh? Di belakangnya, karena di tengah kalau maju semua geser banyak di samping ini, apalagi masjidnya luas, luas, semua bergeser ke samping, yang satu di samping bergeser ke samping lagi, yang samping bergeser ke samping lagi, enggak habis-habis. Betul tak? Maka kalau 2 sab saja, maka bergeserlah yang di belakang ke depan, maksudnya maju ke depan. Boleh? Maju ke depan. Itu itulah ketentuannya. Maknanya tidak ada khusus contoh mesti di samping, mesti di belakang, tak ada. Nah, kita mesti lihatlah bagaimana kebaikannya. Iya, banyak yang banyaknya lah gitu. Ya semalam ada yang saya tengok di sini ada memang. Ya.
Ya ya. Kalau tepi macam tu, maka di belakang masuk. Kalau 2 sub saja, maka di belakanglah masuk. Lepas itu habislah. Itulah tengok keadaan. Kata saya tengok keadaan yang mengurangkan gerak. Atau semalam kita Kalau tepi cuma 2 sub saja, contoh 2 sub saja, maka di belakanglah maju ke depan. Itu je. Boleh. Karena kalau di tepi lagi, nanti tepinya itu ke tepi lagi, ke tepi lagi, ke tepi tak akan habis. Maka banyak orang yang bergerak. Boleh ya? Baik, ada lagi soalan sebelum kita nanti? Ada soalan? Muslimat? Tak ada? Okey. InsyaAllah. Masuk YouTube ini insyaAllah. Boleh ambil gambar sana. Ada? Tak ada soalan ya? Baik, kalau tak ada, Syekh, gimana? Ada soalan? Tak ada. InsyaAllah. Ahlan, ini ada tamu jauh dari kita ya, masya-Allah ya. Muhibbin, inilah yang disebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun yata'allaqu qalbuhu bil masajid. Orang yang hatinya bersangkut paut dengan masjid. Adalah kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan yang mana Allah akan memberi naungan nanti di akhirat. Salah satunya adalah orang yang hatinya itu cinta kepada masjid. Kemana-mana nak selalu cari masjid. Dalam perjalanan nak cari masjid, maka Allah akan bagi naungan nanti di akhirat. Semoga kita sama-sama ya diberikan ya rasa seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah sampai sini insyaallah kita nanti akan tadabbur surah lain pula, yaitu surah setelahnya, surah Hal Ataka Hadisul Ghashiyah. Bagaimana Ustaz Tanusi, ada nak menambahkan? Tak ada. Ya. Ini ustaz kita juga ustaz. Ini ustaz di sini juga ada kuliah. Ustaz kita ya. Baik, insyaallah. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arzuqna fahmal nabiyyin wa hifzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah lana bi ma'rifatil ilmi wa zayyin akhlaqana bil hilmi waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.